Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya mau melanjutkan kembali untuk mengerjakan contoh soal PT Sukses dikerjakan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi ABS Accounting atau Map Accounting versi 25. Di mana di video bagian pertama untuk komputer akuntansinya, saya sudah menyelesaikan terkait input saldo awal piutang, hutang, dan persediaannya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu mengerjakan transaksi yang ada pada soal PT Sukses ini. Oke, kita akan mulai dari transaksi yang pertama. Di mana pada 1 Desember 2021 pembayaran gaji karyawan bulan November yaitu sebesar 10.250.000. Oke, karena pembayaran gaji itu menggunakan menu banking dan spend money. Tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2021. Nilainya adalah 10.250.000 dengan nomor bukti 01 BKK. Jadi kalau kita ngerjain Mayop ya, kalau Mayop Accounting atau aplikasi komputer apapun itu kalau lagi belajar, ubah dulu tanggalnya karena kalau nggak kita ubah itu biasanya adalah tanggal hari di mana kita lagi ngerjain ya. Oke, kalau udah kita buat keterangannya pembayaran gaji November. Jadi pembayaran gaji November ini kita menggunakan akun 2 yaitu Accurate Spend. Ini dia. Sudah. Jadi karena kita memiliki akun Accurate Spend, ada saldo di Accurate Spend, saldo awal. Bentar ya, Accurate Spend. Ini dia. Ada angkanya, jadi kita masukin di Accurate Spend karena pembayaran gaji bulan November. Nah, yang udah diinput ada di sini. Kalau misalnya tanggalnya mau diubah karena salah, bisa klik aja panahnya untuk mengubah tanggal maupun akun apabila terjadi kesalahan. Oke, lanjut ya, nomor 2. Di mana nomor 2 ini transaksi kedua itu adalah tanggal 2 Desember, yaitu pelunasan utang dagang pada PT Bintang. Nilainya adalah 170 juta. Nah, karena pelunasan hutang dagang yang pastinya kan itu berkaitan dengan supplier ya. Berarti menu purchase yang kita gunakan dan pay bill. Pilih nama suppliernya. Seperti ini. Tanggalnya diubah dulu ya. Tanggal 2 bulan 12 2021. Nilainya adalah 170 juta. Ini dia. Ini nilainya ya. Oke, nomornya adalah 02 BKK. Udah, kalau udah buat amount, klik amount apply di sini. Kalau misalnya kita lupa amount apply-nya di sini, dia otomatis pindah ke finance chain. Ini salah ya. Naruhnya di amount apply seperti ini. Ya, jadi ditaruh di amount apply sini. Ya, oke kalau udah record. Kalau mau lihat di jurnal. Kalau mau ada kesalahan bisa diedit ya, ngeditnya ini. Ini kalau mau ngedit tanggal bisa, kalau misalnya salah ya ini di delete aja, edit delete, bikin baru aja. Ya, oke. Lanjut ya ke nomor 3. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait nginput dokumen nomor 1, 2, transaksi 1 dan 2 tadi, yang ini, boleh ditulis di kolom komentar terkait cara menginput nomor 1 dan 2. Oke, lanjut ke nomor 3, tanggal 5 Desember dijual barang dagangan kepada toko Budi. Terminnya 2/10 N30. Totalnya 121.878.000. Nah, ini kan jual ya. Berarti sales. Klik menu sales. Lalu enter sales. Pilih nama customer-nya.
Lalu ubah layoutnya dulu, karena ada barangnya item. Baru termin diganti in given. In given-nya 2/10 and 30. Oke. Tanggal ya diubah. Ini tanggal yang riskan ya, suka lupa. Oke, nomor fakturnya kita tulis 11 SS. Oke. Yang dijual yang pertama adalah 20 unit. Ini sip itu 20 ya, ngetiknya 20. Di bagian sip back order tidak diisi. Back order itu artinya pesan kembali nantinya. Jadi kita kosong. Jadi di bagian barang yang pertama ini aja yang diisi. Itemnya ambil yang KB, ketik aja kan, nanti muncul KB pertama. Nih. Harganya ini ketik ulang di sini, ketik angkanya, ya seperti ini. Kalau mungkin di video pertama ingat, saya bilang waktu bikin item list, kalau di item listnya bikin NT, di sini otomatis NT. Jadi kalau di item list itu bikin barangnya nama item barangnya itu VAT, setiap buat sales maupun purchase itu otomatis VAT. Kalau misalnya NT bagaimana? Enggak salah. Tapi waktu udah membuat nama barang ini, pas VAT-nya teksnya diganti VAT. Ya. Oke. Jadi nggak salah kalau misalnya di item list itu bikinnya adalah NT, nggak salah. Jadi nanti pas di teks diganti jadi VAT. Jadi lebih teliti lagi begitu. Nah, apa yang sudah kita input harus sama seperti yang ada di sini. Ini harus sama dengan sini. Kalau misal nggak sama mungkin. Kalau misalnya kita input item listnya NT, pasti pajaknya beda dong. Ya. Nah, itu dia berarti VAT-nya. Jadi kalau udah nginput, cocokkan lagi angkanya dengan soal. Ini kan soal. Ini jawabannya. Nih, cocokkan jumlahnya yang subtotal. PPN teksnya. Total di total amount. Nah, begitu caranya. Oke, kalau udah record. Oke, udah selesai untuk sales. Ini dia. Oke, lanjut ya. Tanggal 7 Desember. Ini dibeli barang dagangan. Dari mana? Dari PT Rembulan. Totalnya 88.800.000. Ya, oke kita input karena dibeli berarti purchase. Dan enter purchase. Nah, ini dia. Tanggal diubah tanggal 7 bulan 12 2021. Terminnya adalah 3/15. In given. Oke. Layoutnya diganti item. Oke, kalau layoutnya udah diganti, kita buat. Unitnya adalah 21. Ya, back order nggak diisi. Barangnya adalah kipas besar. Harganya dilihat dari sini, ketik. Oke, lanjut. 25 yang kakak. Nilainya 1.100.000. Ya, oke, disamakan. Sudah cocok. Oke, record. Sudah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Kalau mau lihat yang udah dikerjakan ada di sini. Kalau misalnya salah, diperbaikinya sekarang. Ya, mungkin tanggalnya. Oke, lanjut ya. Tanggal 8. Nomor 5 ini ya, dikembalikan barang yang telah dibeli. Berarti ini kaitannya dengan tanggal nomor 4, tanggal 7 ya, Red. Tadinya kan tanggal 7 beli. Di tanggal 7 dia beli. Nah, PT Rembulan ini beli
barang. Nah, kemudian tanggal 8 diretur karena barangnya tidak sesuai. Ya, karena barangnya rusak, ada yang rusak. Kipas besar 2, kipas kecil 2. Totalnya itu 7.992.000. Nah, kita mau input retur. Masih di purchase dan enter purchase ya. Kita PT Rembulan. Ini kita buat COD saja karena retur. Tanggal 8. Oke. Kalau retur itu inputnya dikasih min ya unitnya. Kalau layoutnya item. Kita kasih min. Oke, 2.500.000 min 2. Ini kakak. Diketik aja juga nggak masalah, langsung tab gitu. Ini angkanya nih. Sama ya. Harus dikasih min karena ini adalah retur. Lalu record. Kalau udah di record, ini bukan berarti udah selesai karena retur. Habis enter purchase, lalu purchase register. Ya. Klik return and debit. Kalau di sini nggak ada angkanya, nggak ada pilihan kayak gini, artinya belum dikasih min. Jadi kalau merasa, kok saya nggak ada ya Bu di sini di return and debit, ya pertanyaannya, apakah sudah nginput? Sudah. Kok nggak ada? Langsung dicek transaksi jurnal, ternyata lupa min. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi kalau mau muncul di return and debit, wajib dibuat min di enter purchase. Oke, karena ini tadinya dalam bentuk kredit, ya berarti Mas kliknya adalah apply to purchase. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 8. Oke, taruh di amount apply. Jangan main naruh aja, nanti taruh pula tanggal 11. Kalau nggak ditaruh di salah satu, maka akan otomatis finance change. Oke, sudah selesai untuk retur. Jadi kalau retur itu tampilannya kayak gini. Kalau mau hapus ini nggak bisa. Ini nggak bisa dihapus ya kalau retur. Kalau mau hapus itu harus dari bawah dulu hapus. Kalau misalnya mau diedit. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 itu adalah menggunakan voucher kas kecil tanggal 9. Oke. Kas kecil itu pakai banking. Kalau kas kecil, banking, akunnya diganti petty cash yang pojok kiri atas. Seperti ini. Petty cash-nya dulu diganti ya. Oke, tanggalnya tanggal 9. Oke, angkanya adalah 200.000. Ini adalah pembayaran beban telepon. Kita langsung cari beban telepon. Ini dia, telepon. Udah selesai record. Lanjut, nomor 7, tanggal 10 Desember. Bayar angsuran utang bank. Masih di banking dan spend money ya. Tanggal 10. Nilai totalnya adalah 5.950.000. Bank berarti nomor 2, Bank Luans. Oke, 5 juta Bank Luansnya. Lalu bunga pinjaman itu interest expense. Nih, udah otomatis. Lalu record. Lanjut nomor 8. Diterima pelunasan piutang dari toko cantik. Berarti sales receipt payment. Toko cantik. Tanggalnya diubah dulu. Tanggal 11 bulan 12 2021. Ini 150 juta. Jangan lupa ditaruh di amount apply sini.
Oke, kalau nggak ditaruh di sini otomatis financing, berarti salah jawaban kita. Oke ya, udah lanjut. Nomor 9, tanggal 12 Desember. Kas kecil lagi, berarti banking. Pojok kiri atas, petty cash. Jangan lupa. Tanggal 12. 125.000. Pembayaran biaya iklan. Berarti pakai akun advertising. Oke, record. Sudah. Lanjut. Pelunasan piutang lagi. Di sales, receipt payment. Tanggal 15. Oke, nomor 2. 20 juta. Langsung di sini record. Oke, lanjut ke utang dagang. Bayar utang dagang nih. Purchase, pay bill, PT Rembulan. Tanggal 16. $150 juta. Oke, sudah. Lanjut berikutnya. Nomor 12. Dijual barang dagangan secara tunai. Ini tunai ya. Kalau kita baca soal itu hati-hati dibaca dan dilihat. Ini tunai. Tunai. Oke. Sales, enter sales. Namanya Gina, tapi tunai ya. Jadi kalau tunai itu COD. Oke. Tanggal 18. Oke. 25 unit KB. Harga 3.600.000. Lalu 22 unit KK, ketik aja KK 2.100.000. Kita lihat. Tuh sama kan? Nah, karena penjualan secara tunai, pay today-nya diisi ya seperti ini. Kalau penjualan tunai, waktu enter purchase, langsung isi pay today. Baru record. Kalau misalnya, Bu, saya sudah mengerjakan, tapi saya lupa pay today-nya. Ya, caranya klik receipt payment. Sama saja. Tinggal tanggalnya aja disesuaikan dengan soal penjualan tunai. Jadi kalau penjualan tunai, itu bisa langsung diisi pay today-nya atau klik receipt payment. Jadi habis enter sales, receipt payment. Kalau mau langsung cepat ya pay today. Jangan yang udah dikerjakan mau dimunculkan pay today-nya nggak bisa langsung di-delete, diedit lagi, jangan. Kalau udah ya sudah. Maka kita klik aja receipt payment di sini untuk melakukan pembayarannya, sama saja. Nah, pembayarannya itu ada di sini. Otomatis ke receipt. Kalau di sini otomatis letaknya di bawahnya nih seperti ini. Jadi kalau udah pay today begini jurnalnya. Kalau belum ya ini yang nggak ada. Oke ya. Lanjut. Nomor 13 nih. Terima pelunasan piutang. Oke, pelunasan piutang. Receipt payment. Tanggal 19. Toko Ambar. Ini 19. 04. BKM. 120 juta. Nah, seperti ini.
record. Selesai, lanjut. Kas kecil lagi, banking, spend money. Pojok kiri atas ganti petty cash, jangan sampai lupa. Nilainya adalah 300.000. Ini bayar air. Kita masukin ke akun water nih. Oke. Lanjut nomor 15. Oke, 15. Dibeli barang dagangan, ya, beli, purchase, enter purchase. PT rembulan lagi. Terminnya in given. Tanggal 25. 22. 2.400.000. Ketik ulang ya, kalau enggak nanti angkanya beda. Dia berdasarkan angka terakhir kita input. Otomatis terisi. Oke, disamakan ini dengan ini. Kalau sama berarti bisa di-record, kalau belum dicek ulang. Barangkali harganya lupa, ya salah ketik ya, atau lupa diubah. Oke ya, kalau udah record, kalau udah sesuai ini sama. Lanjut, dua lagi nih. Tanggal 16 bayar beban. Nomor 16 tanggal 28 Desember bayar gaji Desember. Berarti banking, spend money, cash in bank ya benar. 05 BKK tanggal 28. Nilainya 9 juta. Bayar beban gaji bulan November. Bulan Desember. Bayar gaji bulan Desember. Kalau bayar gaji bulan Desember, karena ini transaksi Desember, ya change salaries, beban gaji ya. Oke, satu lagi transaksinya udah selesai. Oke, kita akan menyelesaikan dibeli, berarti purchase, enter purchase, PT Bintang, tanggal 29, terminnya kita ubah. Oke, nomor 30. Kita buat 22 BK Kabim. Ini harganya disesuaikan, diketik ulang ya. 30 KK 1.100.000. Oke, kita lihat. Nah, apakah sama? Sama nih. Oke, kalau udah sama ya record. Kalau udah lanjut ya. Ini kalau udah kita buat trial balance Desember di report trial balance sebelum kita melakukan penyesuaian. Oke, send to PDF. Jangan lupa kalau bikin report itu nama laporan ada namanya masing-masing seperti saya Lilis begitu. Oke ya, lanjut penyesuaian dulu. Baru nanti kita review dengan jawaban manual kita. Oke, penyesuaian. Kita input di record journal entry ya. 31 Desember 2021. Penyesuaian. Pertama adalah beban penyusutan, berarti nomor 6, depresiasi. Nilainya adalah 625.000. Ketik seperti ini. Yang didepresiasi adalah office equipment. Pilihnya
yang ada akumnya, berarti office equipment akumulasi depresiasi, bukan yang cost tapi yang akumulasi, beban pada akumulasi. Lanjut, beban listrik bulan Desember dibayar tanggal 10 Januari, yaitu menggunakan akun beban listrik nomor 6. Berarti beban listrik electricity 2.500.000. Akunnya hutang beban accrued expense. Ini dia. Lanjut yang ketiga. Beban telepon bayarnya nanti di Januari juga, berarti telepon. Dicari telepon. Kita cari pelan-pelan akunnya. Ini dia telepon. 1.100.000. Kreditnya adalah accrued expense, hutang beban lagi. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, pajak. Nih, pajak. Oke, kita lihat. Beban pajak. Nilainya berapa? Kita lihat nilainya. Di account list atau di trial balance, lihat yang bagian sales ya. Ini dia angka salesnya. 1346640. Ya, kita tulis di sini biar nggak salah ketik nanti. 1346640. Oke ya, sebentar. Kita hitung sama dengan 0,5% ya. 0,5%. Tunggu. 0, kita hapus dulu. 0,5%. Berarti kan 5/100 kan. Berarti 0,05 kali dengan 1346640. Oke. Nah, ini nilai pajaknya ya. Kreditnya adalah hutang pajak nomor akun 2. Income tax payable. Ini udah. Ini adalah penyesuaian terkait soal ini. Oke, ini dapatnya dari angka sales ya. Bisa dilihat di trial balance, bisa dilihat di account di bagian sales, sama aja. Ya, oke, kalau udah record. Nah, sekarang kalau udah kita bikin report yang diinginkan di sini. Report yang pertama adalah akun transaksi accrual. Di report bagian account. Account transaksi accrual. Desember. Tinggal display dan simpan. Jangan lupa pakai nama ya. Oke, standar balance sheet. Ini dia standar balance sheet. Tuh, tinggal simpan aja. Lalu cash flow. Cash flow ada di banking, statement of cash flow. Oke. Yang terakhir adalah laporan laba rugi. Sebentar. Laba rugi itu income statement accrual. Bikinnya diminta 1 Januari ya, biar nampak angka laba untuk 1 tahun. Ini dia. Ini yang diambil tadi angka sales yang ini nih. Ya, yang ini tadi yang dikalikan 0,5%. Ya. Ini dia beban pajak tadi. Oke, kalau udah di send to PDF. Oke, sekarang kita mau melihat jawaban trial balance kita tadi ya. Oke, sebentar. Kita bandingkan versi manual kita. Harus sama loh jawabannya ya. Oke, display. Ini dia. Kita lihat versi manual kita.
yang buku besar. Kita lihat neraca saldo akhir. Ini dia. Oke, kita bandingkan apakah yang berbeda. Nah, ini harusnya jawabannya sama. Sebentar. Ini petty cash-nya sampai min. Oke, kita cek ulang. Barangkali ada terjadi kesalahan input. Nih, salahnya nih, utang bank ini harusnya cash in bank. Nah, ini harus hati-hati. Cash in bank. Lupa diganti. Oke. Tuh, saldonya sama, 445. 982. Ntar kita perkecil. Tuh. 445, 982, 4375. Kita balance lagi tadi. Cuman angka trial balance-nya ada beda karena ada tambahannya ya. Ini nggak jadi sama persis karena efek dari tadi udah ada apa namanya tadi? Ya, income tax expense-nya ya, harusnya sama. Kita bandingkan jawabannya itu sama, ini juga sama, sama ya, ini sama. Ini kenapa merchandise-nya beda? Itu terkait pembulatan apa namanya? Pembulatan kan ada tuh lewat average. Metode kita kan average. Ini kan komputer ya, sistem. Jadi udah komanya nampak. Tapi kalau kita kan kita menggunakan pendekatan terdekat ya, nggak pakai koma. Oke, ini sama semua tuh. Oke, kita ini kan. Jadi kalau misalnya nanti ngerjain, nah buat juga versi manualnya ya seperti pada video caranya, langkahnya. Pasti jawaban antara ini dan ini itu sama. Kenapa sekarang beda? Ini karena ini efek dari yang ini. Ini ada income tax expense, sedangkan ini income tax expense-nya belum ada. Ya, nah itu dia. Cuman itu aja bedanya. Selebihnya sama. Tuh. Satu lagi accurate expense. Accurate expense kan tadi. Ini dia. Accurate expense. Ini segini, ini lebih karena ada tadi sudah ada penyesuaian. Ya, itu aja. Sama ada beban tadi juga. Oke, jadi nanti report trial balance yang ada di soal ini sama dengan jawaban manual kita yang ini. Tadi nggak sama karena tadi ini. Ternyata kalau nggak sama tadi kesalahannya misalnya harusnya cash in bank, lupa masih petty cash seperti itu. Tadi di sini letak yang ini. Demikian video kita kali ini menyelesaikan contoh soal PT Sukses dikerjakan menggunakan aplikasi komputer akuntansi menggunakan ABS Accounting versi 25. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.